Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, lagi-lagi kasus yang akan kita bahas ini tidak jauh dari topik asmara dan berbau penolakan cinta yang berujung dengan kecewaan, tetapi yang sangat berlebihan gitu ya. Dan ini adalah kasus yang terjadi di tahun 2014. So, kita flashback dulu ya ke 8 tahun silam. Gimana kisahnya? Yuk kupas tuntas di channel Rika Roh. Feby Lorita, seorang wanita cantik. Ia pintar, ramah, dermawan, dan juga cuek. Wanita kelahiran 1981 itu telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendrik Sulaiman. Pernikahan yang awalnya terlihat harmonis, namun menyimpan retakan yang terlihat oleh keluarganya sendiri dan juga keluarga suaminya. Kerap dirundung isu tidak baik, tetapi keduanya ini dikaruniai seorang anak bernama Jacqueline Agnes Solesia. Akan tetapi teman-teman, Feby tidak dapat menutupi kesakitan yang selama ini ia pendam. Ia berteman dekat nih dengan 3 orang wanita yang saat itu akrab dengannya di kompleks rumahnya. Ia pun kerap menceritakan dan juga mengeluhkan bahwa sang suami ini ternyata sering melakukan KDRT. Suaminya juga sudah membicarakan perceraian hingga hak asuh anak. Dan tepat di tahun 2010, Feby dan Hendrik ini ketok palu. Keduanya berpisah dan sang anak dibawa ke Bengkulu bersama neneknya. 2 tahun sudah terlewati semenjak perceraian itu berlalu. Feby menjadi wanita kuat yang menghidupi dirinya sendiri. Feby tinggal di sebuah apartemen di Cibubur Comfort Blok C nomor 5 lantai 2. Ia bekerja sebagai seorang desain grafis dan mempunyai usaha rental mobil dengan mencicil biaya mobil-mobil tersebut. Lalu pada akhir tahun 2013, Feby mengenal sosok laki-laki yang sering sekali berpapasan bertemu di apartemennya. Karena pria ini tinggal di blok B nomor 11 lantai 1. Ya, pria ini bernama Asido Hamonangan Simangun Song alias dipanggil Edo. Saat itu, Feby berusia 32 tahun dan Edo 22 tahun. Edo di sini mendekati Feby yang seorang janda anak 1 dan dilihatnya memiliki cukup uang. Disinilah Edo sering sekali menghampiri apartemen Feby. Tetangganya pun tahu akan hal itu. Namun mereka lebih memilih tidak ikut campur. Ya, asalkan tidak membuat keributan pikirnya. Selang beberapa bulan mengenal Edo, kemudian Feby mendapatkan pekerjaan untuk Edo. Karena relasi Feby yang cukup luas, dia mengenalkan Edo untuk mempekerjakannya. Nah, disinilah Edo mulai memiliki rasa percaya diri bahwa Feby memiliki perhatian lebih untuknya. Edo pun mulai memiliki rasa lebih dari sekedar teman dan dirinya ingin menjadikan Feby sebagai pacar. Melihat Feby ini merupakan wanita yang terbilang cukup mampu dari segi ekonomi dan juga cantik. Tepat pada tanggal 21 Januari 2014, Edo dan Feby membuat janji temu di PGC Cilitan pada pukul 5 sore hari. Mereka pun berbincang seperti biasa ya dalam percakapan tersebut. Feby juga kala itu menganggap ya seperti candaan biasa saat Edo ini mulai menjalankan aksinya untuk merayunya lewat pembicaraan. Kemudian pada pukul 7, Feby datang menjemput Edo dan dalam perjalanannya Edo kemudian kembali merayu Feby. Namun tetap sama, Feby menganggapnya ya hanyalah sebuah candaan biasa. Tapi siapa sangka saat perjalanan menuju tol Cikampek, Edo mulai berbicara serius. Dia menyatakan cintanya pada Feby. Tetapi Feby dengan keras menolak mentah-mentah karena Edo ini sudah memiliki pacar yang bahkan digosipkan itu adalah istri sirinya. Edo pun tersulut emosi dan dia memaksa Feby untuk menerimanya. Feby pun melawan. Dia menolak Edo hingga menoyor kepalanya Edo. Dan pada kala itu kekerasan pun dilakukan Edo. Terjadi di dalam mobil hingga pada saat itu giginya Feby ini tanggal. Ya,
Feby merasa tidak terima nih teman-teman, dan dia menuntut meminta ganti rugi senilai 10 juta. Jika tidak, maka dia akan membawa kasus ini ke polisi. Edo kemudian kembali merayu agar kasus ini tidak berkepanjangan. Hingga pada akhirnya pukul setengah 10 malam hingga jam 11 malam, Edo meminta Feby untuk yuk kita tenangin diri di rumah keluarganya di kawasan Citayam, Sentul, Bogor. Keduanya pun tiba jam 1 dini hari di perumahan Puri Citayam Permai 2, Blok D RT 2, Rawa Panjang, Bojonggede, Bogor. Feby berpikir itu rumah keluarga gitu ya, jadi nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Tapi pada saat itu rumah tersebut kosong. Lanjut jam 3 dini hari, Feby terbangun dan dia pun ingin pergi ke kamar kecil. Namun kala itu Edo menegurnya karena menaruh curiga kalau Feby ini ingin kabur. Merasa benar-benar kayak terganggu gitu ya, dan sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Feby pun semakin tersulut emosi dan dia mengumpat hingga melemparkan ponsel ke arahnya Edo. Dan keduanya pun terus cekcok hingga 1 jam kemudian Edo ini pun sudah tidak bisa menahan diri dan dia gelap mata. Dia memegang kuat lehernya Feby hingga Feby ini lemas dan bahkan meninggal di tempat. Tidak berhenti di situ. Kala itu Edo yang takut bahwa Feby ini masih bernapas lagi, dia pun malah menikam lehernya Feby menggunakan pisau dapur. Dan 4 jam berlalu, Edo membersihkan sisa-sisa barang bukti di TKP, serta dia mengambil semua perhiasan milik Feby, seperti anting, gelang, kalung, dan juga cincin. Dan dia membawa Feby memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Teman-teman, hingga pukul 10 hingga 11 pagi, Edo ini berusaha untuk menghubungi kawan yang bernama Daniel untuk meminta tolong. Nah, karena tidak kunjung bertemu gitu ya dengan Daniel, dia pun lantas menjual sendiri perhiasan milik Feby di pasar Pondok Gede. Dan dia sempat nongkrong gitu ya, minum kopi dengan santai. Lalu kemudian dia pulang lagi ke apartemen menggunakan mobil milik Feby. Dan pada keesokan harinya teman-teman, sekitar jam 1 siang, Edo ini tiba di apartemen dan dia memarkirkan mobilnya lalu beristirahat. Tubuh Feby tetap ia tinggalkan di dalam bagasi mobil tersebut. Lalu jam 2 hingga jam 9 malam, Edo ini terbangun dari tidurnya. Dia menggunakan mobil Nissan March yang masih ada tubuhnya Feby itu. Dia pun berkeliling ya sambil mencari temannya bernama Daniel tadi. Nah, diketahui Daniel ini merupakan temannya yang bekerja sebagai seorang supir angkot di tempat mangkal Mikrolet M28. Ya, setelah berkeliling hingga malam hari, dia melihat ada banyak razia. Dia pun ketakutan. Hingga pada akhirnya jam 10 malam tidak kunjung bertemu Daniel. Edo pun melanjutkan untuk kembali pulang ke apartemennya jam 11 malam. Dan keesokan paginya kembali nih di tanggal 24 Januari 2014 jam 1 pagi dini hari, Edo keluar dari kamarnya dan dia pergi ke kamar Feby. Lalu dia mencuri TV plasma 40 in dan juga CPU komputernya Feby. Nah, setelah itu dia pun kembali tidur. Lalu jam 7 pagi harinya ya, kekasihnya Edo itu datang mengunjungi Edo. Ya, tanpa ada rasa curiga sedikit pun ya. Keduanya bahkan menjual handphone milik Feby di siang harinya menggunakan taksi ke ITC Depok. Dan juga membawa TV serta CPU komputernya tadi. Nah, kemudian dilanjut mengantarkan sang kekasihnya ini ke rumah orang tuanya di Sawangan, Depok. Lalu keduanya pun kembali lagi ke apartemen. Nah, malamnya, ini lama banget ya prosesnya nih ya teman-teman memang. Jadi malamnya lagi sekitar jam 6 sore gitu ya, Edo ke apartemen, mengambil mobil dan juga mencari Daniel di Pondok Gede. Nah, 3 jam berlalu Edo akhirnya bertemu dengan Daniel di tempat tongkrongannya ya. Lantas pada saat itu Edo pun berbohong. Dia mengaku telah menabrak seorang wanita hingga meninggal. Dan kala itu tubuhnya berada dalam bagasi gitu ya. Lalu keduanya pergi mengendarai mobil dan Daniel menjadi driver. Niat keduanya ini ingin membuang tubuhnya Feby ke tempat yang aman. Mereka berputar-putar keliling kota ya. Di daerah Bekasi, Depok, lalu kembali lagi ke Pondok Gede. Karena ketakutan semakin malam gitu ya, tapi semakin banyak razia. Daniel membawa kembali mobil itu ke arah Pondok Gede untuk mengambil motor.
Pada pukul 1 hingga jam 2 dini hari, Daniel mengambil motor sementara Edo menunggu di jalan raya dekat rumahnya Daniel. Dan Daniel telah membawa tang untuk mencopot aki dan mengisi bensin motor. Dan setengah jam kemudian, Edo pun mengendarai mobil dan juga Daniel mengendarai sepeda motor tiba di BKT Duren Sawit. Dan dia berencana untuk membuang tubuh itu di kali dekat situ. Namun teman-teman, niat itu kembali diurungkan karena ternyata ada petugas yang sedang berpatroli malam itu. Pagi hari pun ya sekitar jam 4 subuh, keduanya pun mengarah ke TPU Pondok Kelapa dan mereka memutuskan untuk memarkir mobil itu. Lalu mereka turun dari mobil dan membuka kap mobil serta mengambil aki mobil tersebut dibantu oleh Daniel. Kemudian langsung nih mereka pergi ke rumah Daniel untuk mengambil koper lalu menuju kembali ke apartemen Comfort Cibubur. Aki mobil Feby itu ternyata dipasangkan di mobil Xenia yang akinya ini rusak. Nah, lalu jam 6 pagi Edo pun langsung ke rumah kakaknya di daerah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur menggunakan Xenia dan juga sepeda motor. Ditemani oleh Daniel, Edo dan kekasihnya ini pun menuju ke Cilitan naik angkot jurusan Kampung Sawah, Buaran, Pondok Gede, Kampung Rambutan. Lalu berpindah dari angkot M28 jurusan Pondok Gede Cilitan. Jam setengah 10 pagi, Edo dan kekasihnya ini sampailah di Cilitan dan dia pergi ke Pool Bus Medan Jaya yang berada di seberang kantor BKN Keramat Jati dan mereka pun kabur pergi ke kota Medan, Sumatera Utara. Nah, begitulah teman-teman, Edo kabur ke tempat kakeknya dan juga opungnya. Namun, kala itu bau busuk ya sudah pasti tercium. Seorang warga mencurigai mobil yang terparkir selama lebih dari 3 hari di TPU itu. Dan hingga ia mencium bau tidak sedap dan juga muncul banyak belatung nih teman-teman. Lantas, warga itu pun langsung melapor ke RT setempat dan warga membuka bagasi mobil tersebut dan mereka pun terkejut karena ditemukan jasad dengan sudah tidak dapat diidentifikasi lagi gitu dari wajahnya. Hingga pada akhirnya mereka menemukan ada kartu identitas di dalam mobil Nissan March tersebut, Feby Lorita. Itulah nama yang tertulis di kepemilikan mobil. Ya, hal ini membuat gempar warga kampung pagi itu. Dan warga pun datang menanggapi bahwa mobil ini sudah terparkir selama kurang lebih 4 hari. Namun tidak pernah tahu siapa pemiliknya. Sang kakak kala itu juga mengakui bahwa tato yang berada di punggungnya tubuh itu merupakan milik si Feby Lorita. Dan kasus pun berlanjut menjadi penyelidikan ya, mulai dari mantan suami, sanak saudara, dan bahkan pemilik apartemen yang dia tinggali juga ikut diperiksa. Hingga dugaan itu pun muncul saat tetangga Feby mengakui bahwa dirinya ini sering melihat Edo itu mengunjungi apartemennya Feby. Namun teman-teman, Edo dan istrinya ini ya sudah tidak ada kabarnya lagi di situ gitu kan. Dan hingga dugaan menguat saat harta Feby ini juga hilang, bukan hanya di badan melainkan di dalam apartemennya juga raib dihabisi oleh Edo. Dan pengejaran pun dilakukan hingga ke Medan nih teman-teman. Edo sempat bersembunyi berjam-jam dengan istrinya di dalam kamar. Dan ketika keluar, ia terus berdalih dan tidak mau mengakui apa yang telah dia perbuat. Hingga akhirnya dia dibawa ke Jakarta dan setelah berjam-jam pun akhirnya dia mengakui dia sakit hati karena dia tidak diterima cintanya oleh Feby. Nah, persidangan terus berlanjut hingga berkali-kali kuasa hukum Feby enggan untuk menutup kasus ini. Hingga Edo dan Daniel akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Setahun berlalu hingga pada Oktober 2014, Edo pun dinyatakan bersalah dan menerima hukuman 20 tahun penjara. Nah, itulah teman-teman kasus yang cukup muter-muter ruwet karena memang ya seperti itu adanya kronologinya gitu ya teman-teman. Hanya karena cinta yang ditolak gitu ya, dia sampai berbuat nekat. Tapi mungkin juga karena dia kepingin menguasai hartanya. Nah, gimana nih menurut teman-teman dengan kasus kali ini? Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan pelaku juga dapat menyadari semua kesalahannya. Dan teman-teman ingatlah untuk selalu hati-hati serta waspada. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!